Aqabah yang ketiga disebut aqabatul awaiq. Kita harus melewati rintangan yang ketiga dalam ibadah, namanya awaiq. Awaiq itu yang menghalang-halang ibadah. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menghalang-halang ibadah? Ada 4. Pertama adalah ad-dunya. Kesibukan dunia itu menghalangi ibadah kita. Ya, di kebun, di pasar, dunia bukan. Dunia bagaimana caranya? Bukan ditinggalkan, atur dengan sebaik-baiknya. Ada orang kenapa nggak sholat? Sibuk. Kenapa nggak ngaji? Sibuk. Sekarang ada nggak orang yang bilang sibuk? Kalau kita mau buang hajat air besar, air kecil, bilang sibuk apa enggak? Sedang apapun juga kita mau buang air besar, kira-kira bilang sibuk apa enggak? Enggak. Nah, ibadah kita seperti itu. Ibadah itu kebutuhan, seperti buang air besar, kebutuhan kita. Nggak bisa bilang sibuk. Sedang apa saja berhenti buang air besar. Begitulah ibadah. Saatnya sholat, sholat. Saatnya zikir, zikir. Dunia jangan sampai menghalangi ibadah kita. Makanya bagaimana tipsnya, caranya? Kata Imam Al-Ghazali, dunia itu kita harus juhud dengan dunia. Juhud dengan dunia itu bukan meninggalkan dunia, bukan meninggalkan asbab usaha, tapi yang disebut dengan juhud dunia itu hati tidak merasa memiliki dan mencintai dunia. Nah, maka oleh sebab itu dunia ini harus juhud dengan apa? Dunia. Orang yang zuhud itu bukan meninggalkan dunia atau harus miskin dengan dunia, tapi hati tidak mencintai dan memiliki dunia. Yang paling mudah mas seperti tukang parkir. Coba lihat tukang parkir. Tukang parkir punya ya tempat untuk parkir. Datang mobil mewah, kira-kira tukang parkir jadi sombong apa enggak? Kenapa? Tukang parkir tidak merasa memiliki mobil mewah itu. Mobil parkir itu keluar dari tempat parkiran, sakit hati apa enggak? Kenapa? Tukang parkir tidak merasa memiliki mobil itu. Nah, kita sudah bisa seperti tukang parkir enggak? Belum. Masih merasa pantas. Dunia akan menghalang ibadah kita. Bahkan di saat sholat pun dunia masih menghalangi kolbu kita. Hati tidak pernah khusyuk, hati tidak pernah merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah, karena gara-gara Jadi bagaimana caranya? Zuhud dengan dunia, jangan merasa memiliki atau mencintai dunia. Dunia mah dipegang di tangan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu yang enak. Yang kedua, yang menghalang ibadah adalah al-khalqu, makhluk, manusia. Bagaimana caranya? Jangan bergaul dengan orang-orang yang jahat, yang kotor. Wa mujalasatu solihina fudola. Cari komunitas orang-orang yang soleh. Nah, mudah-mudahan kita berkumpul dengan orang-orang soleh semua. Ya, kalau duduk dengan orang soleh akan terbawa soleh. Kalau bergaul dengan orang buruk akan terbawa buruk. Maka carilah dalam kehidupan ini orang-orang soleh, akan mengajak kepada kita kepada kebaikan. Orang soleh itu di saat kita jatuh, dia akan mengingatkan kepada kita, akan menasihati kepada kita. Itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, yang kedua, kita harus bisa ngatur waktu. Ya, maka jangan terus dengan manusia. Kita punya 2 waktu dalam Al-Quran, bukrota wa asila, waktu pagi dan waktu sore untuk berzikir kepada Allah. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yang akan menghalangi awaik, yang menghalangi ibadah kita adalah asyaiton. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu bisa masuk ke dalam hati kita, sementara kita jangankan bisa masuk ke hati setan, lihat setan pun enggak. Setan itu banyak pengalamannya, segudang pengalaman. Kita sedikit pengalamannya. Setan itu tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia, sementara kita banyak lengah dan istirahatnya.
Pantesan banyak yang kalah. Bagaimana cara menghadapinya? Setan itu hanya bisa diusir dengan zikir kepada Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, kalau kita berzikir kepada Allah, bahkan dilisankan, dijaharkan, misalnya berjamaah, la ilaha illallah, itu setan lari terbirit-birit, lari terbirit-birit dari sekitar kita. Jadi menghadapi setan itu, hati selalu zikir kepada Allah. Adzikru hisni, zikir adalah bentengku. Barang siapa yang masuk bentengku, aman. Yang kedua, ikhlaskan dalam ibadah. Sebab setan tidak akan bisa menggoda, menjebak kepada orang yang ibadahnya sudah ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang ibadahnya ikhlas. Kata setan, aku tidak akan bisa menggelincirkannya. Jadi orang yang ibadahnya sudah menempati makom ikhlas, maka setan tidak bisa menggelincirkan dan menggodanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yang akan menghalangi ibadah kita adalah an-nafs, nafsu kita sendiri. Nafsu ikut kemana-mana. Maka nafsu ini adalah jihad akbar menghadapi hawa nafsu kita. Dibandingkan dengan perang di medan perang, maka menghadapi nafsu jihadul akbar, jihad terbesar, menundukkan hawa nafsu kita. Ini Bapak Ibu sekalian, pinginnya menurut nafsu pulang atau terus ngaji? Kata nafsu pinginnya pulang. Pinginnya sholat atau tinggalkan sholat? Tinggalkan sholat. Maka Nabi bersabda, ala innal jannata huffat bil makarih, ketahuilah surga itu dipenuhi oleh ketidaksukaan hawa nafsu kita. Ala wa innan naro huffat bis syahawat, ketahuilah neraka itu dikelilingi oleh kesukaan hawa nafsu kita. Maka oleh sebab itu tundukkan nafsu kita, namanya jihadul akbar, jihad terbesar. Jadi nafsu itu ada dalam diri kita Nabi bersabda, a'da aduika ma baina janbaika, musuh terbesarmu adalah nafsumu sendiri. Jadi musuh terbesar siapa? Nafsu kita sendiri. Nah, ini 4 yang akan menghalangi ibadah kita.